kesetiaan untuk menunggu kami, dan hari ini kita sudah menyelesaikan sebenarnya sidang yang jawab jinawab. Besok tinggal kesimpulan saja, hanya disampaikan, tidak dibacakan lagi. Dan tadi kita tahu bahwa sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1 ini. Dan apa yang diterangkan oleh ahli pidana tadi semata-mata hanya sesuatu yang sifatnya normatif. Artinya keterangan ahli tersebut bisa disampaikan di pra-peradilan yang lain juga atau di pengadilan yang lain. Karena dia hanya menerangkan norma-norma yang terkait dengan bagaimana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu beroperasi. Tetapi ketika menukik dengan pasal 32 ayat 1, dia sendiri sudah mengatakan sebenarnya ada beberapa pertentangan yang sayangnya kita tidak bisa dalami. Misalnya dia mengatakan bahwa dalam pengenaan pasal 32 ayat 1, dokumen apa yang digunakan? Oh, itu dokumen elektronik atau informasi elektronik, kan begitu. Padahal yang diperlihatkan Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 adalah ijazah fisik analog. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya yang mau dijadikan pokok, ya, bukti pokok itu apa? Ijazahnya Dian Sandi yang diupload di internet, ataukah ijazah analog atau fisik Jokowi yang katanya akan dibawa dan pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, ini saja ya, terlepas dari soal pra-peradilan, kelihatan ada yang namanya error in objectum atau error in objecto. Tetapi itu nanti kita lihat dalam pokok perkara. Tapi sekali lagi, tantangan kami itu tidak terjawab atau tidak bisa dijawab oleh termohon. Itu yang ingin sampaikan, dan kemudian saya ingin memberikan kesempatan teman saya Soraya dulu ya. Gafur ya. Ayah. Karena Ayah tadi ikut sidang. Ya, silakan. Pendapat Ayah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan rekan saya. Kalau nggak sependapat juga kita selesai. Bung Refli, bahwa saksi ahli yang dihadirkan tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat tantangan terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi semakin yakin dan jelas bahwa insya Allah mudah-mudahan permohonan kita untuk pasal 32 ini diterima ya dan dikabulkan oleh majelis. Untuk sementara saya serahkan ke Pak. Oke, ya. Ini JJ, silakan tambahkan. Iya. Terkait ahli tadi, memang ahli itu menjawab benar-benar formalitas sampai-sampai menyatakan bahwa alat bukti yang permulaan itu hanya cukup 2 atau 3 dari bukti yang diatur dalam undang-undang atau KUHP lama, tanpa melihat apakah itu ada kualitasnya memang memenuhi atau tidak. Jadi hanya sekedar memilih nih antara 2 atau 3 dari bukti tersebut. Sebatas itu aja. Menurut saya yang tadi ahli itu menerangkan gitu loh. Oke. Ya, saya tambahkan sebelum Gafur ya. Jadi begini, ini kan hukum pidana, ultimum remedium. Orang disangka dan kemudian bisa didakwa dengan 8 tahun penjara. Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan, yang dilihat orang pencurian, ya sudah. Dipaksa dia untuk menceritakan tentang pembunuhan. Kan tidak begitu. Karena itu saat ini kami masih menantang. Ada nggak sebenarnya saksi ya yang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan pasal 32 itu, yaitu merusak dokumen, mengurangi, menambah, mentransmisikan,
dengan cara mungkin mencuri, menghack dan lain sebagainya. Nggak ada sampai sekarang. Dan itu dibilang nanti azas praduga tak bersalah akan dibuktikan di pengadilan. Emang enak orang dijadikan terdakwa di pengadilan. Padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM. Karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1. Nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Coba bayangkan, lihat muka Mas Roy, pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa, yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu, dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Oke, silakan Abdul Ghafur sebelum Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.